Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi saya. Karena saat ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu dalam rangka pengukuhan guru besar untuk menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Kebijakan Perhutanan Sosial Pisau Bermata Dua dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia. Mengapa ini sangat penting saya sampaikan? Bahwa saat ini di sektor kehutanan dihadapkan pada isu yang sangat krusial, yaitu tentang satu sisi ada keinginan kuat untuk mensejahterakan masyarakat, dan di sisi lain melestarikan hutan dan lingkungan. Konsep tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan perhutanan sosial. Kebijakan yang sifatnya normatif selalu akan berhadapan dengan nilai-nilai empiris di masyarakat. Apa yang diharapkan sering akan bertabrakan dengan realitas sosial yang begitu kompleks. Seperti ada dua sisi kekuatan yang terus hidup dalam ruang dan waktu, yaitu kekuatan yin dan yang, kekuatan yang baik dan buruk, kekuatan membangun dan menghancurkan. Implementasi perhutanan sosial di berbagai daerah telah menghasilkan dua realitas, praktek yang baik dan praktek yang tidak baik. Praktek perhutanan sosial yang diterapkan dengan baik di Pulau Lombok misalnya, telah menunjukkan dampak signifikan di dalam mengurangi tingkat kemiskinan di komunitas sekitar hutan. Sebelumnya, angka kemiskinan mencapai sekitar 40% dan bisa ditekan hingga 12%. Namun di sisi lain, masih banyak praktek tidak baik yang terjadi dalam implementasi perhutanan sosial. Beberapa kawasan mengalami penggundulan hutan akibat penebangan pohon ilegal, perambahan dan eksploitasi hutan, pembakaran lahan untuk budidaya jagung, dan budidaya pertanian destruktif lainnya. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, harus kita jujur mengakui bahwa implementasi perhutanan sosial telah memiliki andil besar terhadap kerusakan hutan di Indonesia. Artinya, ada bias kebijakan antara tujuan yang ingin dicapai dengan penyimpangan yang terjadi. Kompleksitas pengelolaan hutan semakin rumit dengan adanya kebijakan lain yang kontradiktif dengan pelestarian hutan. Program pencapaian target produksi komoditas jagung saat ini misalnya, telah memicu terjadinya perambahan hutan, menyebabkan tekanan pada kawasan hutan yang seharusnya dilindungi. Maka tidak heran, intensitas bencana longsor, banjir, dan kekeringan semakin tinggi saat ini. Mencermati kondisi yang demikian, penting untuk dilakukan evaluasi secara berkala, sebagaimana hal ini dimandatkan pada kebijakan perhutanan sosial. Namun dalam prakteknya, evaluasi perhutanan sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada tindakan yang jelas dan sistematis untuk memastikan bahwa setiap kelompok perhutanan sosial benar-benar dievaluasi dalam periode yang telah ditetapkan. Akibatnya, banyak kelompok yang tidak menerapkan praktek pengelolaan yang baik tetap berjalan tanpa ada konsekuensi dan sanksi hukum yang jelas. Sehingga perhutanan sosial hanya menjadi kebijakan di atas kertas yang sulit tercapai tujuan idealnya. Bapak Ibu para hadirin yang kami muliakan, berdasarkan uraian tersebut, maka setidaknya ada 4 pemikiran konstruktif yang saya kedepankan untuk tujuan perbaikan implementasi pengelolaan perhutanan sosial ke depan. Pertama, moratorium izin perhutanan sosial. Stop izin perhutanan sosial baru dan fokus pada kawasan hutan yang telah berizin. Kedua, menempatkan polisi hutan berada di bawah kepolisian RI. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran di dalam kawasan hutan. Ketiga, penguatan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. KPH harus memiliki kapasitas untuk mengawasi pelaksanaan perhutanan sosial, menindak pelanggaran, serta aktif di dalam pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, evaluasi objektif untuk mengukur efektivitas implementasi perhutanan sosial. Bapak Ibu para hadirin yang kami muliakan, demikianlah orasi ilmiah saya. Semoga orasi ini memberikan informasi yang bermakna bagi Bapak Ibu dan para pengambil keputusan di dalam menjalankan tata kelola hutan berbasis masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.